Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast Marapu. Mari bicara pemilu, tempat kita membahas seputar pemilu dan kepemiluan yang ada di Indonesia, terkhususnya Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya Elton Ronaldo selaku host pada episode kali ini yang akan membahas tentang divisi hukum dan pengawasan. Sudah bergabung bersama kami Pak Ishak Charles Mimira. Pak Ishak, apa kabarnya? Kabar baik Pak Elton. Apa kabar juga Pak Elton? Baik, terima kasih Pak Ishak. Langsung saja Pak Ishak. Mungkin bisa dijelaskan apa itu divisi hukum dan pengawasan yang ada di Komisi Pemilihan Umum? Jadi terima kasih Pak Elton. Berkaitan dengan kerja-kerja kita sebagai penyelenggara khususnya di divisi hukum, tentunya sudah diatur juga sebagai rujukan kita di PKPU 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Jadi divisi hukum dan pengawasan itu adalah salah satu divisi yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan baik itu tahapan maupun non tahapan, dan juga bertugas untuk melakukan pengawasan internal terhadap kinerja KPU dan Badan Etok untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan kepemiluan itu berjalan profesional, transparan, dan akuntabel. Baik, menarik Pak. Apa saja tugas dan tanggung jawab utama dari divisi ini? Bisa secara spesifik? Jadi kalau secara spesifik itu dijelaskan juga di pasal 35 sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 2E itu bahwa divisi hukum bertugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, memantau atau memonitoring, melakukan evaluasi dan supervisi terhadap penyusunan produk hukum, dalam hal ini keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kota. Yang berikut juga termasuk melakukan telaah dan advokasi hukum ketika misalnya kita memiliki persoalan hukum baik itu yang dialami oleh lembaga itu sendiri yang ada di internal maupun Badan Etok, maka divisi hukum bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan hukum. Yang berikut juga kita melakukan dokumentasi dan publikasi hukum. Jadi setiap produk hukum yang diturunkan oleh hierarkis maka wajib kita melakukan publikasi. Dalam hal ini kita memiliki namanya JDIH untuk melakukan publikasi setiap produk hukum termasuk surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kota. Kemudian juga melakukan pengendalian internal terhadap kinerja KPU. Jadi itu salah satu tugas kita juga terhadap semua divisi yang ada di kabupaten kota, termasuk melakukan berkaitan dengan penanganan sengketa terhadap pemilihan maupun pemilu maupun pemilihan. Jadi kita menyelesaikan proses sengketa yang ada yang dihadapi oleh KPU itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu kalau sesuai dengan salah satu tugas juga itu bertanggung jawab untuk melakukan penanganan pelanggaran terhadap Badan Etok kita yang melakukan baik itu pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku. Nah ini juga kalau berdasarkan pengalaman selama ini masyarakat tahunya bahwa itu menjadi tugas Bawaslu, tapi di KPU juga divisi hukum bertanggung jawab untuk itu. Karena itu juga diatur di dalam keputusan KPU 337 tentang penanganan pelanggaran terhadap Badan Etok kita yang misalnya melakukan tindakan-tindakan pelanggaran kode etik atau tidak netral. Mungkin seperti itu Mas Anton. Baik, menarik Pak Ishak. Terus tantangan seperti apa yang biasa dihadapi oleh divisi hukum dan pengawasan terutama saat tahapan pemilu lalu berlangsung? Jadi kalau tantangan sebenarnya sangat banyak, namun beberapa hal yang paling sering terjadi itu soal waktu yang begitu cepat. Jadi kita juga kadang dalam melaksanakan tugas itu sering menghadapi situasi di mana
kita terkejar-kejar melakukan misalnya tugas dan tanggung jawab, karena semua tahapan beririsan, semua divisi melakukan tugasnya masing-masing, sehingga kadang ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan tugas pengawasan. Kemudian juga soal misalnya terhadap badan ad hoc kita di pemilu kali lalu sangat banyak sekali yang kemudian melakukan hal-hal di luar dari himbauan atau arahan kita, sehingga ini juga kemudian menjadi tantangan sendiri bagaimana kita memastikan seluruh badan ad hoc kita itu bekerja sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan yang kita sudah sampaikan. Yang berikut juga soal dokumentasi misalnya setiap hasil kerja kita, karena ini juga akan menjadi bahan kita dalam menghadapi gugatan. Nah, ini juga perlu kita pastikan lagi untuk misalnya pemilu-pemilu ke depan, karena setiap hal yang kita lakukan harus kita pastikan terdokumentasi dengan baik-baik, itu dalam bentuk dokumentasi foto maupun juga dalam dokumen-dokumen yang kita butuhkan bila mana kita menghadapi gugatan. Dari penjelasan Pak Ishak soal pengawasan tadi, ya, apakah masyarakat juga bisa berperan dalam fungsi pengawasan ini? Jadi tentunya sangat bisa. Jadi peran masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif itu sangat dibutuhkan, dan kita juga KPU sangat terbuka untuk itu. Apabila misalnya di pemilu kali lalu ada badan ad hoc kita, baik itu misalnya PPK, PPS maupun KPPS yang melakukan misalnya pelanggaran atau dugaan-dugaan tidak netral, maka kita membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan terhadap, dan kita akan menindaklanjuti itu dengan proses dan mekanisme yang ada di KPU. Lalu bagaimana hubungan divisi hukum dan pengawasan dengan divisi-divisi lain yang ada di Komisi Pemilihan Umum? Tentunya kita bekerja sangat dekat, semua divisi yang ada itu tidak kemudian bisa saling terpisahkan dalam melakukan tugas. Jadi kita juga dalam kerja-kerja ini kan menganut namanya prinsip kerja kolektif kolegial. Jadi setiap keputusan yang kita ambil kita harus lakukan secara bersama-sama, dan divisi hukum berperan juga untuk melakukan pengawasan terhadap program-program atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh divisi-divisi lain untuk memastikan semua kegiatan atau proses itu berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Begitu ya, Pak Elton. Menarik Pak Ishak. Pada pemilu 2024 lalu pasti divisi hukum dan pengawasan ini sangat sibuk sekali, Pak Ishak. Jadi bisa dibagikan sedikit pengalaman yang atau tantangan yang dihadapi. Oke, jadi kalau misalnya di pemilu kali lalu, tentunya pertama saya harus menyampaikan ya apresiasi dan terima kasih kepada kita semua lah, bukan divisi hukum saja, dalam penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh Kabupaten Sumbawa Barat Daya. Kita dapat melewati dengan baik sampai pada putusan, dan tidak ada persoalan yang kemudian timbul pasca itu. Namun tentunya dalam proses itu banyak hal menarik yang kita lalui dan menjadi pelajaran kita untuk menghadapi pemilu ke depan. Pertama soal kemudian pelaksanaan waktu yang berjalan begitu cepat dan beririsan dengan pilkada waktu itu, maka tentunya kita harus betul-betul maksimal untuk mempersiapkan segala kebutuhan kita untuk menghadapi misalnya memberikan jawaban terhadap setiap dalil yang disampaikan oleh pemohon itu sendiri. Nah, termasuk misalnya juga soal bagaimana kita memastikan ketersediaan alat bukti ataupun barang bukti yang kita butuhkan untuk mendukung setiap jawaban yang kita hadapi. Dan selain kebutuhan-kebutuhan itu, Mas, tentunya kita juga bersedia secara fisik, karena waktu kita sangat mepet dan semua proses berjalan sudah diatur. Jadi tidak ada jeda kita untuk kemudian misalnya
menunggu kita, tetapi proses tahapan penyelesaian sengketa itu sudah diatur sehingga kita harus terus intens untuk melakukan komunikasi dengan semua pihak, semua divisi termasuk hierarkis yang ada di atasnya. Baik, Pak Ishak. Sebagai penutup, apa harapan terhadap peran hukum dan pengawasan untuk pemilu yang akan datang nanti? Tentunya kita berharap proses dan peran divisi hukum di KPU Kabupaten Sumba Barat Daya ya lebih memberikan dampak lagi dalam hal memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan itu berjalan baik. Yang berikut juga bahwa kita berharap untuk semuanya bahwa dalam pelaksanaan kita harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Termasuk juga kalau kita di divisi hukum selalu mengistilahkan seperti ini, melakukan apa yang tertulis dan tulislah apa yang dilakukan, sehingga kemudian ketika terjadi hal-hal ada yang merasa puas dan tidak puas, kita tidak melakukan hal-hal yang sifatnya pelanggaran yang keluar dari itu. Namun ya hal dalam proses demokrasi tentunya itu wajar-wajar saja apabila ada yang merasa puas dan tidak puas terhadap setiap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kota selagi tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang ada. Mungkin seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan wawasan yang sudah diberikan pada episode kali ini. Pasti banyak dari teman pemilih yang semakin paham tentang pentingnya divisi hukum dan pengawasan pada Komisi Pemilihan Umum terkhususnya Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya Elton Ronaldo selaku host pamit undur diri. Tetap semangat menjaga demokrasi. Salam KPU melayani.